Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Yusnita STMSI, salah satu dosen pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keuangan Bisnis yang merupakan salah satu rangkaian bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pendidikan pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Penyajian mata kuliah ini saya mengacu pada prinsip dia, yaitu delivery penyampaian materi, interaksi pembelajaran, dan asesmen penilaian pembelajaran. Mata kuliah Keuangan Bisnis merupakan salah satu kuliah wajib pada program studi administrasi bisnis dengan bobot 3 SKS yang ditawarkan pada semester 4 genap. Pada mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan praktik manajemen keuangan dalam dunia bisnis. Mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi dan ruang lingkup keuangan bisnis, menyusun serta menganalisis laporan keuangan, menerapkan konsep nilai waktu uang, melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan, mengevaluasi kelayakan investasi, pengelolaan modal kerja dan sumber dana, serta memahami pengelolaan risiko keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi CPL Prodi serta pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pencapaian pembelajaran tersebut menjadi dasar penyusunan materi, strategi pembelajaran, serta sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan keuangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperhatikan nilai-nilai etika. Yang keempat, menguasai konsep dan teori, metode, dan perangkat analisis fungsi organisasi bisnis. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah keuangan bisnis adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan tujuan keuangan bisnis, mahasiswa mampu menjelaskan peran fungsi keuangan dalam organisasi bisnis, mahasiswa mampu menerapkan konsep nilai waktu uang dalam penyelesaian kasus sederhana. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, menyusun perencanaan keuangan anggaran sederhana. Mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif pendanaan jangka panjang, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan dividen dan kebijakan utang dalam pengambilan keputusan, mahasiswa mampu menyusun strategi pengelolaan modal kerja untuk meningkatkan efisien operasional perusahaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi keputusan keuangan bisnis dan mempertimbangkan etika risiko dan berkelanjutan melalui penyelesaian studi kasus secara kolaboratif. Adapun pokok pembahasan materi meliputi konsep dasar tujuan fungsi keuangan, kedua, ruang lingkup manajemen keuangan dalam organisasi bisnis, ketiga, nilai waktu uang, keempat, penyusunan laporan keuangan, kelima, analisis laporan dan risiko keuangan, keenam, perencanaan keuangan dan penganggaran bisnis, ketujuh, analisis investasi dan pengambilan keputusan investasi, 8, sumber dana dan struktur modal, ke-9, manajemen risiko keuangan, ke-10, pendanaan jangka panjang, selanjutnya kebijakan dividen, kebijakan utang, kemudian manajemen modal kerja, dan yang terakhir etika dalam pengambilan keputusan keuangan bisnis. Pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka, langsung, atau luring dengan menerapkan pendekatan Study Centered Learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif dalam setiap tahapan pembelajaran melalui kegiatan apresiasi, diskusi, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, hingga menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Demikianlah pemaparan rancangan mata kuliah keuangan bisnis yang saya ampuh. Selanjutnya akan ditampilkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai implementasi dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Asesor. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dengan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di program studi administrasi bisnis. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Sebelum kita mulai perkuliahannya, saya membuka dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang keempat ya, terkait tentang mata kuliah keuangan bisnis. Sebelum saya masuk di materi tentang penyusunan laporan keuangan, saya ingin feedback kembali terkait tentang pertemuan kita sebelumnya di pertemuan ketiga, terkait tentang time value of money. Jadi saya ingin ada kira-kira rekan kalian yang mau ingin istilahnya merangkum atau suatu teori-teori yang disampaikan di materi pertemuan ketiga. Mungkin pertemuan di ketiga ini yang lalu ada yang bisa menyampaikan suatu informasi terkait materi tersebut. Saya persilakan. Saya Bu. Oh ya, silakan. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang konsep time value of money. Menurut saya, mengapa sih informasi mengenai nilai uang dan waktu ke waktu perlu didukung oleh laporan keuangan yang akurat? Karena keputusan keuangan seperti investasi atau pendanaan memerlukan data yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang aset, utang, pendapatan, dan arus kas yang menjadi dasar dalam penghitung nilai uang yang berdasarkan waktu atau time value of money. Saya mau ingin satu lagi ya terkait tentang materi pertemuan yang lalu. Kira-kira menurut kalian, misalnya seorang manajer ingin mengambil suatu keputusan berinvestasi, di mana dasar konsepnya adalah berbicara tentang time value of money. Jadi saya ingin menanyakan kira-kira laporan apa saja yang perlu dianalisis. Ada yang bisa memberikan suatu gambaran? Silakan mau menanggapinya. Saya Bu. Hal apa saja yang manajer perlu analisis itu ada 3 poin. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini untuk mengetahui tingkat keuntungan perusahaan. Nah, ada poin kedua. Poin kedua itu laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan neraca untuk melihat kondisi aset, utang, dan modal. Dan yang terakhir poin ketiga, laporan arus kas untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang akan digunakan dalam analisis investasi. Rasa rangkaian dari pertemuan kita yang kemarin, di mana dapat kita rangkaikan pada pertemuan keempat ini. Dari proses yang di mana kaitannya terhadap laporan keuangan, di sini kita akan masuk ke materi tentang penyusunan laporan keuangan. Ya, sekarang kita mulai materinya. Sebelum saya masuk, adik-adikku, saya ingin dulu menanyakan, kira-kira kalian dalam keadaan sehat walafiat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke materi inti dari pertemuan ini, saya harapkan sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar kita dapat diberikan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya persilakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa selesai. Ya. Sekarang kita masuk di perkuliahan kita terkait tentang penyusunan laporan keuangan. Kira-kira gambaran kalian tentang laporan keuangan ini seperti apa sih? Pertama, saya ingin menanyakan yang kalian alami di lapangan atau mungkin yang kalian lihat di sekitar kalian. Pernah dengar tidak kata laporan keuangan? Pernah kan? Matematis. Nah, ini berbicara tentang sesuatu yang ingin dilaporkan terkait tentang kegiatan aktivitas bernyangkut tentang keuangan. Nah, hal ini di mana dapat memberikan suatu informasi suatu aktivitas perusahaan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut tentang bagaimana kesehatan keuangan yang ada di dalamnya. Pada pertemuan ini, penyusunan laporan keuangan, saya ingin membahas tentang bagaimana kita menyusun laporan keuangan itu sendiri. Kita masuk di lanjutannya. Nah, di sini saya perjelaskan dulu ya. Oke. Pertanyaan tadi ya, temannya. Nah, sekarang
berbicara terkait tentang pengertian laporan keuangan. Dalam pengertiannya di sini adalah berbicara tentang laporan yang berisi tentang pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Kalau kita lihat dari pengertiannya, mungkin kalian sudah feedback kembali terkait tentang mata kuliah dasar-dasar keuangan ya. Jadi saya rasa ini bukan hal baru lagi untuk kalian. Sekarang kita masuk di materi selanjutnya, pandangan-pandangan teori atau buku yang dijadikan referensi pada perkuliahan kita ini di pertemuan ini. Salah satu beberapa referensi yang bisa digunakan pada materi bab ini adalah satu, pandangan menurut Darmawan 2022, Hanafi 2021, dan Husna 2022, selanjutnya saya sendiri Ismita pada buku 2025. Dalam pandangannya berbicara tentang penyusunan laporan keuangan. Di sini Darmawan sendiri mengikuti tentang standar akuntansi keuangan, di mana akan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Begitu juga Hanafi berbicara tentang tahap proses akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, Husna menyampaikan terkait tentang laporan keuangan merupakan proses penyajian informasi dan keuangan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pandangan dari hasil penelitian saya yang saya tuangkan dalam buku referensi, di sini saya mengungkapkan bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan proses penyajian informasi keuangan yang transparan, akurat, akuntabel, dan sebagai dasar pengambilan keputusan pada manajerial. Dari uraian istilahnya referensi buku yang kita lihat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan proses penyajian informasi yang menjadi secara sistematis sesuai standar akuntansi untuk memberikan gambaran kondisi dan kinerja keuangan dasar pengambilan keputusan. Jadi ini adalah gambaran-gambarannya dulu ya. Apa sih yang menjadi kita melakukan proses penyusunan laporan keuangan itu sendiri? Oke, kita lanjut. Tujuannya di sini adalah memberikan informasi dasar tujuan dari penyusunan laporan keuangan. Sedangkan manfaat penyusunan keuangan itu adalah berbicara tentang membantu manajemen dalam perencanaan pengambilan keputusan. Manfaatnya dalam menyusun laporan keuangan ya. Kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, dan pihak terkait. Selanjutnya menilai kinerja serta kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ini berbicara terkait tentang memenuhi kebutuhan pelaporan, pertanggungjawaban, dan kepada pemangku kepentingan. Jadi dapat kita lihat di sini adalah betapa pentingnya sebenarnya penyusunan laporan keuangan itu sendiri dalam suatu aktivitas, terutama pada perusahaan-perusahaan, agar dapat kita melihat bagaimana kesehatan perusahaan itu sendiri. Di sini kalau dilihat dari gambaran slide-nya, dapat kita lihat gangan ya. Artinya bukan tangan bagaimana, maksudnya di dalam laporan keuangan itu sendiri ada terbagi 3 laporan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Di sini contoh dari pembuatan neracanya. Mungkin slide-nya kecil, nanti dibagikan ya slide materinya. Di sini pengertian dari neraca itu sendiri adalah berbicara tentang laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan atau aktivitas kewajiban ataupun utang, dan hak peran pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tertentu atau modal pemilik pada suatu saat tertentu. Di sini nanti saat tertentu maksudnya rentang waktunya yang dimaksud, jangka waktunya. Biasa pada umumnya itu umum yang dilakukan itu per tahun ya. Kalau triwulan itu masih pengumpulan sementara, tetapi kalau sudah masuk di bagian tahunan itu masuk di pelaporan keuangan tahunan. Dapat dilihat itu komponen yang memiliki suatu laporan neracanya itu berupa aset, kewajiban, itu kewajiban utang, lancar, dan jangka panjang. Kemudian ekuitas atau modal, saham, disetor atau laba yang ditahan. Di sini bisa dilihat adapun fungsi neraca keuangan bagi perusahaan antara lain itu sebagai berikut. Dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada tanggal tertentu. Selanjutnya, posisi keuangan dapat dipastikan dengan jelas dengan bantuan neraca. Kemudian, membantu untuk mengetahui posisi perusahaan yang masa lalu dan sekarang. Ini disebut namanya horoskop perhatian.
Nah, selanjutnya, neraca merupakan cerminan dari bisnis, artinya fungsi laporan neraca dapat menggambarkan bagaimana perusahaan beroperasi dalam suatu proyek. Jadi kita berbicara tentang aktivitas yang dilakukan, kemudian dibuat laporan neracanya. Selanjutnya, laporan laba rugi. Nah, kalau dilihat laba rugi, otomatis berbicara ya untung atau rugi kan? Nah, di sini ada namanya laporannya. Kita akan buat bagian-bagian. Mungkin kalau untuk dalam pembuatan laporan keuangannya yang sudah mengikuti perkuliahan akuntansi dasar, keuangan dasar, ini sudah bukan hal baru ya melihat kondisi ini. Menjadikan syarat dalam mata kuliah lanjutan di mata kuliah bisnis ini. Di sini laporan laba rugi, yaitu berbicara tentang laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini data-data yang pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Di sini manfaat dari laporan laba ruginya itu dapat mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Selanjutnya, evaluasi biaya yang dikeluarkan dan merancang investasi ke depan serta mengambil keputusan bisnis di masa mendatang. Kalau dilihat dari laporan ini sendiri, nanti akan kita rangkaikan suatu kegiatan tugas di mana posisinya adalah kalian simulasi aktivitas keuangan dan nanti membuatkan suatu laporan. Itu nanti di bagian pertemuan akhirnya ya, misalnya nanti di akhir-akhir pertemuan. Kemudian kita masuk di laporan perubahan modal. Pengertian atau pemahamannya itu berbicara terkait tentang perubahan ekuitas, laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Saya rasa bisa dilihat ya dengan jelas anunya contoh pembuatan laporan perubahan modalnya seperti apa kondisi ya. Perubahan modal di sini berbicara terkait tentang adanya tambahan modal atau pengurangan modal dengan kondisi-kondisi perusahaan yang terjadi. Di sini lebih lanjut, perubahan ekuitas ini berfungsi untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Jadi dalam jangka waktu yang misalnya kalau kita menilainya itu untuk tahun ini ya tahun ini saja terjadi perubahan itu seperti apa dan pelaporannya di tahun ini saja tersendiri. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas di sini berbicara terkait tentang jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Saya rasa contoh-contoh gambaran laporan-laporan yang diuraikan tadi di atas ini semuanya mungkin bukan hal baru ya untuk kalian, artinya sudah pernah lihat, tetapi di sini akan kita istilahnya latihan lagi terkait tentang pembuatan laporan keuangan, di mana berupa neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Chat dulu deh. Dek. Chat. Okay. Dari pemaparan mata kuliah kita ini pada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Dari sini kira-kira ada yang mau ingin ditanyakan? Mungkin? Bu, Ya, silakan. mengapa laporan arus kas penting bagi perusahaan meskipun perusahaan memperoleh laba? Oke. Temannya ini berbicara terkait tentang mengapa transaksi perusahaan harus dicatat sebelum disusun menjadi laporan keuangan. Kita berbicara tentang istilahnya sebelum melakukan pembuatan laporan keuangannya, apa yang perlu dilakukan, atau mengapa setiap transaksi perusahaan itu harus dicatat. Dari 4 laporan itu, kira-kira masuk di bagian gambarannya adalah neraca. Saya kasih gambaran kata kuncinya saja ya. Artinya apa? Berupa neraca. Kira-kira ada yang bisa bantu saya mungkin dapat menguraikan dari pemaparan tadi, ada kira-kira dari rekan-rekan kalian adik-adikku ini bisa memberikan istilahnya tanggapan terhadap pertanyaan temannya tadi. Ada kira-kira?
dari pertanyaannya temannya tadi, kira-kira ada tidak yang mau menanggapi atau membantu saya dari apa yang saya paparkan tadi? Mungkin bisa memberikan tanggapan atau masukan, silakan. Saya Bu, Oke, silakan. untuk jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa laporan arus kas penting bagi perusahaan meskipun perusahaan berlaba? Karena laba belum tentu menunjukkan ketersediaan kas. Laporan arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas untuk menjalankan kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan sehingga membantu menilai likuiditas perusahaan. Bukan pertanyaan satu, mengapa? Itu tadi pertanyaan rekan-rekan adikku sekalian ini, ada tidak yang mau ingin bertanya? Belum direkam, Bu. Sudah rekam, Dek? Sudah. Oke. Dari pemaparan yang saya jelaskan tadi pada materi ini, saya mau ingin respon kalian, ada tidak yang mau ingin bertanya? Oke, Bu. silakan. Izin bertanya, Bu. Mengapa setiap transaksi perusahaan harus dicatat sebelum disusun menjadi laporan keuangan? Oke. Kira-kira menurut adik-adikku sekalian, dari pertanyaannya temannya tadi, ada tidak yang mau ingin menanggapinya? Nah, tadi kan sudah paparkan kan, poin-poinnya 4, bagaimana manfaat fungsinya setiap laporan-laporan bagian dari laporan keuangan itu sendiri, baik neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, maupun laporan arus kas. Kira-kira dari rekan-rekan yang ada ini, ada tidak yang mau menanggapi temannya? Silakan kalau ada. Oke, lanjut. Coba, saya mau ingin dengarkan tanggapannya, pandangannya, mendengar, melihat pertanyaan teman ini. Kira-kira bagaimana pandangan saudara? Silakan. Iya, jadi pertanyaan dari teman saya tadi, mengapa setiap transaksi perusahaan harus dicatat sebelum disusun menjadi laporan keuangan? Jawaban saya karena setiap transaksi merupakan sumber informasi keuangan. Pencatatan yang lengkap dan benar akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Saya rasa cukup jelas ya, istilahnya tanggapan dari temannya tadi cukup memberikan rangkaian suatu informasi. Dari penanya sudah dapat diterima? Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Mengapa laporan arus kas penting bagi perusahaan meskipun perusahaan memperoleh laba? Sebelum kita lanjut ke jawaban ini, saya memberikan gambaran dulu kata kuncinya ya. Ini berbicara tentang laporan arus kas. Di sini berbicara terkait tentang mengapa laporan arus kas itu penting bagi perusahaan. Saya bukakan dulu di bagian slide untuk laporan arus kasnya. Di sini sebelum saya lempar, saya mau ingin kasih istilahnya gambaran dulu sekilas ya. Istilahnya saya back kembali terkait tentang informasi terkait laporan arus kas. Di sini istilahnya dapat diungkapkan bahwa jenis laporan arus kas itu adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan pada periode tertentu, di mana fungsinya itu memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Artinya apa? Transaksi aktivitas uang itu sendiri di dalam perusahaan, bagaimana kondisinya. Saya ingin ada yang mau menanggapi lah, ya. Setelahnya, saya rasa ini sudah cukup jelas kondisinya. Ada yang mau bisa menjawab? Ya Bu, silakan. Oke, pertanyaan dari teman saya tadi, mengapa laporan arus kas penting bagi perusahaan meskipun perusahaan memperoleh laba? Karena laba belum tentu menunjukkan ketersediaan kas, laporan arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas untuk menjalankan kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan sehingga membantu menilai likuiditas perusahaan. Oke. Ya, saya rasa respon temannya tadi, saya mau kembalikan dulu pada yang bertanya. Kira-kira bagaimana? Sudah dapat diterima jawabannya atau bagaimana? Sudah bisa ya? Oke. Saya dapat simpulkan bahwa berdasarkan uraian pertanyaan temannya tadi dengan beberapa masukan dari teman rekan-rekannya,
Di sini dapat disimpulkan adalah penyusunan laporan keuangan dimulai dari pencatatan suatu transaksi. Kemudian disajikan dalam berbagai laporan keuangan seperti laporan laba rugi, saya kembalikan. Laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan. Selanjutnya laporan arus kas. Neraca ini adalah aktivitas transaksi, keluar masuknya kegiatan dalam keuangan. Sehingga di dalam laporan keuangan itu sendiri ada 3 poin penting. Kemudian yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda namun saling melengkapi. Jadi keempat isi dari laporan keuangan itu saling melengkapi. Yang dimana melengkapi adalah dapat memberikan suatu informasi kondisi keuangan atau kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya laporan keuangan ini disusun dengan baik dan memberikan informasi yang akurat berdasarkan pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Sebelum saya akhiri pertemuannya ini, saya rasa dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dapat kita rangkaikan istilahnya kesimpulan dari pertemuan kita ini ya. Ini dapat kita simpulkan pada pertemuan ini ya. Kita mempelajari tentang penyusunan laporan keuangan merupakan proses sistematis dalam pengelolaan penyajian data transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat. Nah, di sini tata penyusunannya yaitu pencatatan transaksi yang hingga menyajikan laporan laba rugi. Pencatatan transaksi itu adalah neraca. Kemudian penyajian laporan keuangan, laporan posisi keuangan, selanjutnya laporan arus kas. Ketiga tersebut dapat berfungsi sebagai pelengkap memberikan gambaran mengenai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan. Nah, ini adalah rangkaian dari pertemuan kita. Sebelum saya tutup pertemuan ini, saya ingin memberikan tugas ya. Nah, sesuai dengan istilahnya pematerian kita ini, saya ingin memberikan tugas terkait tentang tugas individu. Tapi saya inginkan dalam bentuk kelompok karena ini bentuknya permainan. Jadi ada permainan yang memang saya sudah sebagai alat peraga dalam penilaian laporan keuangan khususnya pada arus kasnya ya. Nah, di sini saya minta kalian buat kelompok 4 orang, maksimal 4 orang saja. Di mana masing-masing orang ini akan melakukan transaksi aktivitas kegiatan. Jadi dalam perputaran permainannya. Kemudian masing-masing orang akan melaporkan seberapa besar kondisi keuangan yang terjadi. Jadi ada nanti saya akan kirimkan dalam bentuk link softwarenya di mana pola permainan seperti apa dan bagaimana cara istilahnya posisi permainannya untuk melihat kondisi keuangan atau laporan arus kasnya pada aktivitas permainannya. Ini adalah simulasi cash flow yang dimana dia berbicara tentang simulasi game saja ya, aktivitas. Jadi kalian seolah-olah sudah berada di dalam lingkup suatu perusahaan, kalian dapat memberikan suatu informasi kondisi laporan arus kasnya seperti apa pada perusahaan yang dimana simulasi permainan itu sendiri. Jadi saya minta kalian buatkan suatu seperti makalah ya modelnya, tetapi nanti memberikan laporan pada arus kasnya. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.